SAW menyampaikan, miftahus shalah at-tuhurah. Pembuka sholat, kalau mau mulai sholat dengan benar itu, maka at-tuhurah mesti berwudu dulu dengan benar, bersuci dengan benar. Jadi Anda misalnya tidak bisa langsung sholat begitu saja. Walaupun takbirnya benar, kemudian sampai salam benar, tapi nggak wudu, maka sholatnya tidak sah. Ini dalil yang pertamanya, berwudu dulu dengan benar. Ada seorang sahabat datang, masya Allah, mohon maaf, dia wudu ini, beliau ini wudu. Begitu sholat disaksikan oleh Rasulullah. Kemudian selesai orang ini sholat, dipanggil oleh Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Sholat lagi, kamu belum sholat." Dia sholat yang kedua kali. Begitu selesai, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat dulu, Anda belum sholat. Sampai 3 kali. Selesai 3 kali sholat, kata orang ini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak tahu lagi sholat seperti apa yang Anda kehendaki." Saya tidak tahu lagi seperti apa sholatnya. Perhatikan apa kata Nabi. Ternyata orang ini ketika datang akan sholat, wudunya tidak sempurna, terlalu cepat-cepat, ada yang tidak termasuk. Kata Rasulullah, "Idza qumta ila shalah," apabila engkau ingin menyempurnakan sholatmu, perhatikan kalimatnya, "Idza qumta ila shalah," bila Anda ingin menyempurnakan sholatmu. Ada isyarat di sini, ketika Nabi mengawali kalimat ingin menyempurnakan sholat, ada orang yang sholatnya tidak sempurna. Idza qumta ila shalah, kalau Anda ingin menyempurnakan sholatmu, asbirul wudu, maka sempurnakan dulu wudu. Sempurnakan wudu. Bapak Ibu sekalian, ada isyarat di sini. Orang yang kalau sholatnya pun bagus, mohon maaf, tapi wudunya tidak sempurna, maka dianggap sholatnya tidak sempurna. Karena itu, untuk hari ini kita mulai dulu bagaimana cara wudu yang diajarkan tadi. Seperti apa dalilnya, caranya seperti apa, kemudian hikmahnya bagaimana, kenapa disebut dengan wudu, itu materi pertama kita. Kalau masih ada waktu, kita akan langsung teruskan kepada takbirnya. Karena hadisnya saya sempurnakan dulu. Miftahus shalat at-tuhurah, membuka salat dalam wudu dengan sempurna dulu. Wa tahrimuha at-takbir, kemudian yang mengharamkan segala gerakannya dimulai dengan takbir. Wa taslimuha at-taslim, atau waqtitamuha at-taslim, dan akhirnya ditutup dengan salam. Riwayat lain waqtitamuha at-taslim, ditutup dengan kemudian dengan salam. Bagaimana cara wudu yang baik? Kita akan mulai materi kita di sini. Kita akan bahas dari 3 sisi. Satu caranya, kedua bacaannya. Kalau ada bacaan, kita akan bacakan. Dan yang ketiga nanti hikmahnya. Ini yang jarang dibahas. Baik. Quran surah kelima Al-Maidah, ayat yang ke-6. Kita mulai dari Quran yang dulu. Quran surah kelima Al-Maidah, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau di Quran ada ayat yang diawali dengan kata iman, panggilannya dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama tafsir, perintah yang disampaikan setelah dimulai dengan kalimat iman ini menunjuk pada kualitas dan kuantitas iman kita. Dengan kata lain, kalau Anda ingin mengukur kuatnya iman kita, maka lihat kepada semangat kita dalam menunaikan perintahnya. Kalau agak malas-malas, nah itu berarti imannya masih di bawah. Kalau semangat, nah berarti imannya itu maksimal, paripurna, insyaallah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang beriman, ya, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Kalau Anda semangat puasanya sebelum Ramadan sudah ditunggu-tunggu, ya sudah senang kita menantinya, itu tanda imannya bagus. Tapi kalau kita cuma biasa saja, malas-malasan, bahkan nggak suka, bahkan bisa ada orang yang saat akan datang puasa mengeluh, ya Allah puasa lagi, nggak bisa makan lagi siang, misalnya. Nah itu pertanda imannya bermasalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu hendak menyempurnakan salat, perhatikan. Nah ini perintah di Quran, artinya kalau orang imannya sempurna, pasti dia responnya maksimal. Kalau cuma malas-malasan saja, imannya ada masalah di sini. Idza qumtum ila shalah, perhatikan, apabila Anda ingin menyempurnakan salatku, fawsilu wujuhakum, maka mulailah fase menyempurnakan salat itu dengan berwudu, basuh wajah. Jadi salat diawali dengan menyempurnakan wudu. Orang yang wudunya malas-malasan, ini pertanda salatnya tidak sempurna. Ini pertanda imannya kurang. Jika orang ini imannya bagus, salatnya baik, wudunya akan dia perhatikan. Hati-hati nanti saya di akhir setelah mempraktikkan wudu akan menerangkan ada setan khusus yang menggoda orang wudu. Jadi saya terangkan jenis-jenis setannya. Hati-hati, ada setan saat wudu, ada setan saat sholat, ya. Ada setan saat pulang ke rumah, ada setan saat sedang di kantor, ada. Nanti kita sebutkan namanya satu-satu.
Baik, kita mulai. Satu. Saya bacakan dulu ayatnya. Fagsilu wujuhakum. Maka mulai dengan membasuh wajah. Jadi kita terangkan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan sampai siku. Wamsahu bi wujuhikum. Kemudian mulai berpindah dengan, ini bukan membasuh lagi, mengusap kepala. Mengusap kepala. 3. Satu, membasuh wajah. Kedua, membasuh tangan sampai siku. Ketiga, mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Kemudian membasuh kaki sampai ke batas mata kakinya. 4 yang disebutkan. 4 yang disebutkan. Jadi yang pertama adalah membasuh wajah. Kedua, tangan sampai siku. Ketiga, mengusap kepala. Katanya berpindah dari ghasala menjadi masah. Dan yang keempat, kaki sampai kedua mata kaki. Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan oleh Quran hanya 4. Yang 4 ini disebut dengan, perhatikan, ini pokok wudu, rukunnya yang wajib dibasuh. Ya. Jadi kenapa Quran menyebutkan 4 di sini? Perhatikan, ingin memberikan pesan kepada kita 2 hal. Yang pertama, yang paling pokok dibasuh dalam wudu ini yang 4 ini. Jadi kalau Anda tertinggal satu di antara yang 4 ini, maka tidak sah wudu kita. Jelas ya? Yang lainnya itu tambahan, sunnah wudu katanya. Sunnah wudu. Kalau tertinggalkan kita, bisa tidak dapat pahala. Tapi sah wudunya. Cuma pahala tidak banyak ya, tidak sempurna. Tapi kalau kita kerjakan bertambah pahala dan menyempurnakan keadaan wudu kita. Jadi dari mulai berkumur-kumur, itu bukan bagian dari rukun yang pokok, bukan. Ya. Jadi dimulai saat membasuh wajah itu yang pokok. Jelas sampai sini? Jelas. Kenapa cuma disebutkan 4 tidak ditambah dengan yang sunnahnya? Ini menunjuk kepada fase-fase keutamaan dalam berwudu terkait dengan kebutuhan air. Jadi kalau airnya banyak, melimpah misalnya, maka sempurnakan dengan sunnahnya. Mulai dari kumur-kumur, ya. Kemudian nanti setelah membasuh wajah, ya, ada lagi setelah tangan nanti kepala, telinganya itu bagian tambahannya, ya. Misalnya mengusap-usap yang di sudut mata itu bagian dari tambahannya. Jadi disempurnakan keadaan tubuh kita bergantung dengan kadar airnya. Kalau kadar air misalnya, mohon maaf, kurang, tidak melimpah, tidak banyak, maka dia cukup tidak membasuh dengan yang 4 tadi. Kalau yang 4 masih cukup untuk kita basuh kadarnya, maka kita tidak diperkenankan tayamum dulu. Jelas ya? Jangan misalnya nggak ada air atau airnya sedikit langsung tayamum, tidak. Lihat dulu bisa nggak membasuh yang 4 ini. Anda di perjalanan misalnya, air nggak ada, tapi satu aqua cukup membasuh yang 4 ini. Wajah bisa, tangan bisa, kepala bisa, sampai kaki, maka sah hukumnya, jangan dulu tayamum. Kecuali kalau sekiranya air tidak cukup digunakan membasuh yang 4 ini, atau ada airnya tapi dibutuhkan untuk kepentingan yang lain, ya, untuk buang hajat dan lain sebagainya, atau ada airnya tapi anggota tubuh kita tidak sanggup untuk digunakan berwudu karena berpenyakit, maka diteruskan ayatnya, fa in lam tajidu ma'a fatayammamu. Kalau menyalahi hukum yang tadi, tidak bisa digunakan dengan yang 4 atau air tidak bisa kita gunakan, maka boleh kita kemudian bertayamum. Jelas dulu di sini. Jelas. Di tahapan pertama sempurnakan keseluruhan kalau airnya cukup. Kalau tidak cukup kemudian gunakan untuk yang 4 saja. Kalau tidak cukup lagi, maka boleh kita kemudian bertayamum. Jelas sampai di sini? Sekarang mari kita mulai prakteknya. 1, saya ke yang pokok dulu ya. Kalau yang tadi tambahan nanti. Bapak Ibu sekalian perhatikan kalimat Qurannya. Kita belum punya whiteboard. Ada ya. Nanti saja pertemuan yang akan datang. Perhatikan kalimat Qurannya menggunakan 2 salat. 2 salat. Idza qumtum ila shalah faghsilu. 2 salat itu kalau dalam bahasa Arab, ambil airnya, diambil airnya, ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi kalau Anda akan wudu, kata Al-Quran, faghsilu wujuhakum, ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan kita basuh dalam wudu. Tadi wajah, berarti ambil air, tumpahkan di wajah. Jadi bukan ambil air, dibuang dulu airnya, baru gosok wajah. Itu bukan masalah namanya. Jelas di sini? Ambil airnya, faghsilu wujuhakum, ambil air, bisa dari misalnya bejana, kemudian kita tuangkan. Lebih bagus, lebih hemat, lebih bagus ya. Bukan kita ambil misalnya lalu satu wajah kita begini, itu tidak tepat. Ambil airnya atau dari keran, tumpahkan di wajah, faghsilu wujuhakum. Perhatikan sini. Dalam membasuh wajah ada 2 jemari
yang seringkali kurang berperan dengan baik. Satu, telunjuk. Yang kedua, jempol. Ingat, batasan wajah itu dari yang paling atas, kening sini, ya, sampai ke bawah, sampai bagian telinga di sini. Bagian telinga. Ya. Batasan wajah. Ya. Termasuk kalau yang punya jenggot boleh ya, sampai jenggot itu di sela-sela. Ya. Yang nggak punya jangan maksa. Dan kalau nggak punya jenggot jangan dipaksa-paksa. Ya. Karena hadis nabinya itu, Eva melihat ya. Eva itu bukan menumbuhkan jenggot keliru. Ya. Eva itu bukan menumbuhkan jenggot. Eva itu artinya memelihara kehormatan dan penampilan ketika kita punya jenggot. Ya. Jadi dulu zaman Nabi orang sudah berjenggot, bahkan orang Muslim pun berjenggot. Cuma ada orang Persia nggak berjenggot. Persia itu kayak Iran, kayak Irak dan sebagainya. Sekarang kan kelihatan nggak pakai jenggot kan, rata-rata dihilangkan. Nah ketika dia pulang ke Mekah, ke Madinah, mengadukan pada Rasulullah, ya Rasulullah orang Persia nggak berjenggot. Kata Nabi, kamu berjenggot. Nah, bahasa kamu berjenggot itu menggunakan ifah dari kata ifah. Ya, bukan anakku, bukan menumbuhkan, tapi merawat. Karena memang sudah berjenggot orang Arab itu. Yang bukan di situ berjenggot. Ikhfa itu artinya merawat, memelihara sehingga tampil indah. Maksudnya, kamu jangan ikut budaya orang. Kamu nggak berjenggot, ikut dia nggak berjenggot. Bisa tidak begitu. Ya. Ketika dia tidak berjenggot, bukan berarti kamu nggak berjenggot. Kamu tetap berjenggot, tapi rawat jenggotmu dengan baik kalau punya jenggot. Ya. Sehingga tampilnya indah, rapi, enak dipandang. Itu sunnahnya. Tapi kalau nggak punya jenggot, jangan memaksa-maksa tumbuh jenggot. Karena sunnahnya bukan menumbuhkan jenggot, merawat yang punya jenggot. Ya. Ingat ya, jadi bedanya orang Islam yang berjanggut dengan non-Muslim yang berjanggut. Orang Islam terus dirawat. Ya, jangan tampil berantakan, itu poinnya. Tapi kalau nggak berjanggut, jangan maksa. Anda beli ketimun, beli arang, misalnya di oleh-oleh itu tidak tepat ya. Baik, kita kembalikan dulu. Kalau punya jenggot kemudian untuk disesuaikan. Lihat sini, ambil airnya, tumpahkan di wajah. Baik, dia yang telunjuk kemudian mulai membersihkan ujung-ujung mata. Ya. Sehingga kotoran-kotoran itu bisa keluar. Ya. Dan baiknya kata para ulama, walaupun dari keterangan nabinya tidak didapatkan apakah mata terbuka atau tertutup, tidak ada keterangan hadisnya. Tapi kalau kata para ulama, sebaiknya kalau memungkinkan matanya terbuka, jangan tertutup. Ya. Sehingga ketika disiram seperti ini, ya kotoran yang dari mata bisa keluar juga. Ya, itu lebih bagus. Ya. Jadi ambil airnya, siramkan ke wajah, kemudian telunjuknya mulai membersihkan kotoran itu. Ya. Ini insya Allah akan berpengaruh dalam sholat, terutama subuh. Ya. Karena kalau Anda misalnya cuma basuh begitu saja, ya, kotoran di mata masih ada, akan berpengaruh kepada sholat kita. Ada ngantuknya, ada benaknya dan sebagainya. Jelas di sini? Yes. Ambil, kemudian siramkan. Nah, jempol bagian belakang mulai membasuh ke bawah sini. Ya, basuh ke bawah sini. Yang punya jenggot kemudian boleh di slide, ya, supaya merata ke dalamnya. Ya. Jelas di sini? Yes. Satu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Ambil air lagi, tumpahkan, siramkan di tangan sampai siku. Ingat bahasa Qur'annya, aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, jari sampai siku, bukan siku ke tangan. Ya. Kadang-kadang kita suka lupa di muka kerangnya, siku ke tangan begini. Ya. Jelas di sini? Ada yang begitu ya? Kadang-kadang banyak. Bukan kita, maksudnya ada yang begitu. Buka kerangnya, sikunya begini, ya, turunkan sampai ke bawah. Ini tidak tepat. Bahasa Qur'annya nanti kita terangkan di hikmahnya. Ambil airnya, tumpahkan dari jari ini, dari yang paling ujung tangan sampai siku sini. Balikan lagi. Jelas di sini? Kanan dulu, baru kemudian ini diselesaikan. Baik. Kita yang pokoknya dulu, baru kemudian kita bahas tambahan. Jelas? Teruskan. Selesai tangan sampai sini, yang pokoknya kemudian wamsahu. Dan ini yang paling menarik. Allah merubah kalimatnya dari ghassala menjadi masaha. Wamsahu. Dan unitnya ditambah ba ujungnya di ruusikum. Ingat, masaha artinya mengusap. Ya. Mengusap itu dalam bahasa Arab kalau terkait dengan air, maka airnya buang dulu. Kalau yang tadi airnya di bawah tidak dibuang, siramkan langsung ke tempat wudhu. Kalau yang ini ambil airnya, buang dulu airnya, baru usapkan ke tempat wudhu. Jelas? Oke. Nah, apa yang diusap? Ternyata bukan rambut. Ruusikum, ruus itu jamak dari ra'sun, kepala bukan rambut. Ya. Ini hikmahnya di sini. Kenapa Allah mewajibkan membasuh, mengusap bukan rambut tapi kepala? Mohon maaf ya. Yang pertama adalah hikmahnya karena mohon maaf sekali lagi ya. Tidak semua orang kan punya rambut.
Ada yang nggak ada rambutnya sama sekali ya. Kebingungan orang kalau misalnya dia yang dibasuh rambut, ya persoalan gitu ya. Bagaimana saya nggak ada rambutnya, berarti nggak sah saya sholat saya atau wudhu saya, tidak demikian. Di satu kepala. Yang kedua, supaya orang serius dalam berwudhu, kadang-kadang saya sering perhatikan ada orang yang sudah menyisir dengan rapi, dengan baik, saya kan, nggak mau acak-acakan lagi. Tiba-tiba dia cuma ambil air sedikit, dia cuma kotak-kotak aja tuh bagian rambutnya, kepalanya nggak kena. Jadi persoalan. Jadi kita ambil, buang airnya, lalu usapkan ke bagian kepala. Bagaimana cara mengusapnya? Nah, ini yang paling penting. Ditambah bak di ujungnya. Wamsahu bi ru'usikum. Bak itu dalam ilmu bahasa Arab punya 14 makna. 14 makna. 14 ini terbagi kepada 3 bagian penting. Satu, ada yang disebut dengan harfut tab'idun biduni tahdid. Sebagian menunjuk kepada sebagian benda, tapi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Dari sini kata Imam Abu Hanifah, boleh seorang yang berwudu, karena ada huruf ba di sini, ketika dia membasuh kepalanya tidak harus semuanya. Jadi kalau sudah kena sebagian saja, mau di sininya, mau di sampingnya, mau samping kirinya, itu sudah sah wudunya. Sudah sah wudunya. Jelas sampai sini? Di bagian ini. Yang kedua, ada lagi berbunyi harfut tab'id ma'a tahdid. Huruf yang menunjuk pada batasan sebagian, tapi ada batasnya, tidak sembarangan. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, batas yang dimaksud sampai ubun-ubun. Di kata Imam Asy-Syafi'i, kalau nggak dibatasi nanti orang, maaf, wudunya asal-asalan saja, bisa nggak kelihatan bagus. Ada yang ketika masuk kepala kesini aja, ada yang kesini aja. Maka kata Imam Asy-Syafi'i sebaiknya dibatasi sampai ke ubun-ubun, jadi depan sampai ke ubun-ubun. Yang ketiga, ini yang paling sempurna, harful istighraq, menunjuk kepada keseluruhan. Karena itu kata Imam Malik, ayat ini ketika menggunakan huruf ba bagus sekali tafsirannya. Ingin memberikan pesan kepada kita, kalau kondisi kepala kita dalam keadaan sehat dan di tempat yang wajar untuk berwudu, maka yang paling sempurna basuh keseluruhannya. Ambil airnya, tumpahkan, maka usapkan dari depan ke belakang. Jelas? Jelas. Dalam kondisi yang darurat, khususnya bagi perempuan, bisa ibu kan ada kerudung ya, pakai. Kemudian berwudu di tempat misalnya yang tidak tertutup khusus untuk perempuan, kan ada demikian ya, kadang-kadang. Nah, maka inilah hikmahnya kenapa menggunakan huruf ba. Ibu tidak harus buka kerudung, cukup ambil sebagian airnya, ya. Kemudian usapkan bisa sampai ke umur-umur. Kalau susah yang di sini bisa sebagiannya, maka itu sah untuk berwudu, sah. Ya. Nah, yang maaf Bu ya, saya sering perhatikan ada yang kadang-kadang keliru, agak nekat nih airnya diambil, maka kerudungnya begini-begini kan, itu nggak benar. Ya. Ada satu pertanyaan yang pernah terjadi. Cukup diambil, tumpahkan, kemudian usap sebagiannya. Atau bapak yang misalnya ada persoalan di kepala, bisa ada sakit, terkena luka dan sebagainya, maka ini nggak perlu dibasuh keseluruhan, boleh sebagiannya saja. Karena itu hikmahnya menggunakan huruf ba. Famsahu bi ru'usikum. Jelas di sini? Baik. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Hati-hati bagian keempat yang pokok, membasuh kaki sampai mata kaki. Ada seorang yang hati-hati diancam oleh Nabi masuk neraka karena persoalan basuh kaki ini. Persoalan basuh kaki ini. Perhatikan, kalau kita ambil membasuh telapak kaki sampai dengan ke mata kaki, yang paling bagus kalau kita bagi 3 bagian, basuhan pertama, kedua sampai dengan yang ketiga. Lihat sela-sela dulu ini. Ini yang diperingatkan oleh Nabi. Karena ada orang yang menganggap ringan kotoran di sela-sela, terutama di jempol ini. Jika Anda mengambil, basuh dulu ini, yang bagian depan sela-sela, kotoran dikeluarkan dulu, sehingga tidak membawa najis ketika menghadap pada Allah atau kotoran. Ya. Yang kedua baru rapikan ke belakang. Yang ketiga bisa masuk ke keseluruhan itu. Ya. Jadi ambil air, kemudian kita sela-sela dulu yang di sini, satu. Kedua kita ke belakangkan begini, rapikan. Yang ketiga basuh keseluruhan itu, sampai dengan mata kaki. Ya. Jelas sampai di sini? Selesai baru kemudian yang pilihnya satu dan yang lainnya dilakukan secara tertib. Ini bagian yang pokok. Saya sempurnakan yang cepat dari awal dengan tambah sunnahnya. Satu, ya, kita mulai menyela-nyela dulu. Ya, Bismillah, di sini kita berniat ngomong. Ya. Kemudian dalam hati kita ucapkan Bismillah. Sudah kita sela-sela ini selesai, dan ambil air, mulai berkumur-kumur. Namanya tamadmad. Ya. Tamadmad ini bukan sekedar berkumur-kumur. Bukan sekedar berkumur-kumur. Tamadmad ini meratakan air untuk membersihkan kotoran yang di mulut. Makanya bukan sekedar kumur-kumur. Kalau bisa, ambil kumur-kumur yang pertama, buang airnya, misalnya
Yang kedua, sambil Anda bersihkan, boleh dengan tangan bisa jemari, ya. Boleh dengan jari, misalnya kita bersihkan kalau sekiranya ada kotoran. Bahkan boleh dengan siwak, ya. Siwak itu kalau sekarang sikat gigi lah, ya. Sikat gigi ya, atau yang lainnya. Yang penting maksudnya begini, redaksinya menggunakan tamammat, maksudnya mengeluarkan kotoran-kotoran yang dirasa kotor di mulut itu. Ya. Kalau baru makan misalnya tidak cukup dengan kumur-kumur saja, maka gunakan jari untuk mengeluarkannya. Jelas sampai sini? Jelas. Kemudian dalam proses mengambil air dan berkumur-kumur ini, sebagian bisa dihirup ke hidung, istinsyaq. Ambil, hirup ke hidung, keluarkan lagi. Jelas? Siap? Baik. Dan jangan ragu, nggak jadi masalah kita ambil ke hidung misalnya, kemudian kita keluarkan. Ini sekaligus untuk mengeluarkan kotoran yang ada di hidung. Caranya bisa dua, bisa langsung ambil, kemudian air, kumur-kumur, keluarkan. Ya. Lalu boleh kita kemudian hirup sebagian di sini ke hidung. Setelah ini bisa ke hidung. Ya. Tapi yang paling sempurna, paling bagus, ini yang paling kuat dalilnya. Ketika mengambil ke mulut, hirup ke hidung sebagian. Siap? Ambil air ke mulut, kumur-kumur, hirup ke hidung sebagian. Kita keluarkan dari sini, kemudian kita keluarkan ke hidung. Jelas sampai sini? Sudah dari sini, dari mulut, kemudian istinsyaq ke hidung, kemudian kemana? Wajah. Tangan tadi sudah dibahas. Kepala. Nah, dalam membasuh kepala ada sunnah membasuh telinga. Ya, membasuh telinga. Ini bisa dilakukan dengan dua cara. Hadisnya sahih. Bahkan kalau Anda belajar yang paling singkat, Subulus Salam, dua-duanya ada di situ hadisnya. Satu bisa langsung ambil air, buang, satu ke belakang lagi, ke depan, kemudian telinga. Boleh kita bersihkan. Yang telunjuk membersihkan bagian dalam, sini. Yang jempol membersihkan bagian belakang. Jelas? Bisa cara yang kedua, ambil, tumpahkan airnya, kepala dulu. Ya, selesai, baru ambil air, baru masuk telinga. Ini boleh. Ya, hadisnya dari Utsman bin Affan. Jelas di sini? Baik. Selesai ini baru kemudian nyambung ke kaki. Nah, ini urutan-urutannya mesti dilakukan dengan tertib. Lakukan dengan tertib. Tidak boleh kita lompat-lompat. Saya berikan dua catatan. Catatan pertama, perhatikan. Catatan yang pertama. Nabi membatasi basuhan itu ke dalam 3 kali basuhan. 3 kali, yakin. Jadi boleh kita bisa membasuh wajah 3 kali, basuh tangan sampai 3 kali, ya. Batasnya 3 kali basuhan. Kata Nabi, "Faman zada," siapa yang nambah sampai 4 kali misalnya, kepada ashabul qasim, dia telah bermaksiat kepada Nabi, melanggar ketentuan Nabi. Nah, seringkali orang keliru memahami yang 3 kali ini. Yang dimaksud 3 kali bukan harus 3 kali, bukan. Maksudnya batas maksimal basuhan kalau saat membasuh yang pertama kita rasakan tidak merata basuhannya. Misal saya ambil bagian pertama, ketika dibasuh misalnya saya rasa ada yang belum terbasuh nih, belum rata, ambil lagi satu, kedua kali basuh lagi. Ada yang belum sempurna lagi, ambil lagi satu, sempurnakan. Masa sudah 3 kali nggak terbasuh juga, ya? Jadi ini yang dimaksudkan. Tapi kalau Anda misalnya sudah 1 kali sudah terasa sudah merata, sudah baik, maka cukup sudah. Tidak ada masalah di situ. Karena itu kalau airnya sedikit, misalnya sudah airnya sedikit, kita gunakan yang pokok, maka maksimal kita gunakan. Kalau sekali basuhan sudah dipandang merata, cukup, ya, cukup. Ya. 2 kali untuk tambahan. Jelas di sini. Yang kedua, ada para ulama yang memandang dan mengartikan, sekiranya kita ragu dengan basuhan di batas-batas tertentu, bisa batas tertentu itu tadi tangan sampai mana? Siku kan di sini ya. Nah, kadang-kadang kan kita suka lewat tuh, lewat sedikit itu boleh. Ya. Bahkan lebih baik kalau dipandang kita ragu daripada kurang, lebih baik lewat sedikit. Tapi tidak berlebihan, bisa sampai ke sini dan salah. Ya. Jadi kita ambil, kita lebihkan sedikit itu boleh. Kalau dipandang, khawatir sebagian batas akhirnya tidak tersampung. Jelas di sini. Demikian juga dengan kaki. Ya. Kedua mata kaki, telapaknya kita khawatir misalnya nggak terlalu tersapu, boleh dilebihkan sedikit. Catatan yang kedua adalah itu mesti dilakukan secara tertib dengan jeda yang tidak terlampau lama. Tidak terlampau lama. Bisa. Saya membasuh wajah, sudah. Setelah wajah kan ke tangan. Nah, Anda boleh misalnya karena ada ketentuan tertentu, bisa kerannya itu nggak bocor airnya, pindah ke keran lain, itu nggak usah diulang. Jadi keran ini misalnya macet, pindah keran lain, teruskan langsung tangan. Jadi nggak mesti mengulang lagi. Ya Allah, kerannya beda, berarti mulai dari awal ya. Begitu mulai di sini, pindah sini. Sini macet juga, pindah lagi. Kapan selesai waktunya? Nah, yang kedua, yang tidak boleh itu jeda yang terlampau jauh. Jeda yang terlampau jauh. Bisa sudah basuh wajah, selesai. Tukang cendolnya manggil, bang, cendolnya udah, oh ya, sudah.
Makan cendol dulu lalu baru balik lagi misalnya basuh tangan itu. Nyambung. Jelas di sini? Kalau sudah jelas, perhatikan. Sekarang kita masuk ke hikmahnya terkait dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dari sini baru kita boleh dialog. Apa yang dimaksud dengan wudu? Wudu artinya kita pikir-pikir dulu. Kalau sudah jelas jawabannya, angkat tangannya. Artinya wudu. Baik. Secara fikih, wudu diartikan dengan at-tahar, bersuci. Perhatikan, secara fikih disebut dengan at-tahar. Bapak Ibu sekalian, kita mesti jeli. Dalam bahasa Arab ada at-tahar, ada an-nadhafah. Ada at-tahar, ada an-nadhafah. Kalau an-nadhafah, pernah dengar ada bahasa an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu bukan hadis ya, itu ungkapan, bukan hadis. Yang dimaksud nadhafah itu bersih luarnya. Tapi hatinya, isinya belum tentu suci. Jadi ada orang misalnya pakai baju bersih, ya, bagiannya badannya bersih, bagus, pakai jas, pakai dasi, tapi nyuri juga, nyolong juga misalnya. Nah itu dia nadhafah luarnya, tapi hatinya kotor. Tapi kalau luarnya bersih, hatinya juga bersih. Bajunya bersih, pakaiannya rapi dan sebagainya, masya Allah. Hatinya juga bersih, tidak ada iri hati, ya, tidak sombong, tidak ria dan sebagainya. Itu tahar namanya. Tahar. Orangnya disebut dengan tahir. Jadi kalau ada yang bernama tahir, misalnya tak tahir, itu masya Allah tampilannya bersih, hatinya juga baik. Ya. Gak pernah marah, gak pernah sombong dan sebagainya. Jadi kalau ada orang namanya tahir marah-marah terus, ya itu tinggal disampaikan saja Bapak tahir. Ya. Bisa. Atau ada orang misalnya tahir tapi bajunya kotor, sampaikan Anda tahir. Tahir itu bersih luarnya, bagus dalamnya. Perhatikan, wudu itu kenapa disebut dengan tahar? Karena orang wudu bukan sekedar membasuh kotoran luarnya, tapi sekaligus membersihkan keadaan jiwanya. Jadi kalau ada orang wudu misalnya fisiknya itu bersih, tapi dalamnya tetap kotor, ada yang salah dalam wudunya. Karena itu secara bahasa tidak langsung disebut dengan tahara, disebut dengan wudu pun asalnya dari kalimat bau. Apa itu bau? Cahaya. Di cahaya yang terang dalam bahasa Arab disebut dengan bau. Kalau ditambah waw di depannya dari bau pun ditambah lagi satu huruf, ada rumus dalam bahasa Arab ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Bertambah hurufnya, bertambah maknanya. Itu artinya cahaya yang sangat terang luar biasa. Kenapa ibadah ini disebut dengan wudu? Yuk kita lihat. Kata Nabi, umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan keadaan yang sangat bersinar, bercahaya. Min athari wudu, karena bekas wudunya. Karena orang-orang yang biasa wudu saat di dunia dibangkitkan di akhirat nanti, mohon maaf, itu ada tanda bercahaya dia, bercahaya. Cahayanya terang, luar biasa. Tapi terang saat di dunia ini, terang di akhirat bentuknya fisika, terang di dunia bentuknya metafor. Jadi orang yang wudunya itu bagus, ada cahaya-cahaya kebaikan memancar dalam dirinya. Aura kebaikan itu tampil dalam dirinya. Sebelumnya kalau anggota tubuh yang kita biasa basuh dalam wudu itu, umumnya bukankah yang biasa kita gunakan beraktivitas? Mulut untuk berkata, ya, wajah yang melihat, di wajah ada mata, telinga untuk mendengar, tangan untuk bergerak, kaki untuk melangkah. Perhatikan. Kalau kita jeli mengamati, kenapa ini yang dibasuh? Karena umumnya anggota tubuh ini yang kita gunakan keseharian, dan umumnya yang dipakai itu seringkali banyak salahnya. Mulut yang sering bicara itu berpotensi banyak kelirunya. Kaki kadang-kadang salah langkahnya, tangan salah kita gunakan, harusnya tanda tangan yang benar, atau tanda tangan proyek yang keliru. Mata harusnya lihat yang bagus, kadang-kadang lihat hal yang diharamkan. Seringkali begitu. Karena itulah Allah berkeinginan setiap kali kita akan sholat, setiap waktu dibebaskan lagi, dibersihkan lagi dari kotoran-kotoran yang menyertai ini. Kotoran fisik, kotoran non fisik. Karena itulah orang saat wudu, perhatikan hadisnya saya riwayat Muslim, perhatikan. Kata Nabi, orang yang wudunya benar tidak sekedar dia membasuh semata, tapi bersamaan dengan jatuhnya air wudu, hilang pula kesalahan-kesalahan yang dia bawa saat wudu. Jadi saat Anda itu membasuh, berkumur-kumur misalnya, bukan sekedar secara fisikal, ambil airnya kumur-kumur, hilangkan, tumpahkan, bukan. Sambil Anda berkumur-kumur, coba dievaluasi kesalahan apa yang terbiasa kita melakukannya lewat lisan kita saat kita sebelum wudu tadi.
Misal, maaf, ada yang sebelum wudu pernah berbohong, kata-katanya melukai orang lain, mencela orang, menghina orang dan sebagainya. Saat Anda wudu itu, keluarkan kotoran fisik sambil dievaluasi muhasabah. Memohon ampunan kepada Allah. Ini lisan saya salah nih. Ya, saat wudu tadi, lisan saya salah, pernah mencaci orang sebelum wudu. Keluarkan itu saat wudu. Kalau Anda sekedar kemudian cuma berwudu saja, fisikal saja, yang keluar cuma kotoran fisik, dalamnya tidak. Tapi orang yang benar wudunya, sambil dia basuh tangan, dia bayangkan kesalahan apa yang dibawa saat wudu. Wajah kesalahan apa yang dibawa oleh mata saat dia wudu. Beristighfar kepada Allah, berevaluasi dia, masya Allah, ketika membasuh wajah dia sambil bertobat. Ya Allah, barangkali sebelum wudu wajah saya salah memandang orang lain yang tidak dibenarkan, telinga mendengar yang keliru, bangun dari tidur yang sudah disetel itu gosip, A, B, C dan sebagainya, masya Allah. Kalau orang benar wudunya bersamaan dengan jatuhnya air wudu, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka subhanallah bersih keadaan dirinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sebelum sholat diminta kita wudu supaya tidak membawa kotoran fisik, tidak membawa dosa yang non fisik. Jelas sampai di sini? Yuk, selesai wudu apa yang dibaca? Doa. Selesai wudu ada doa tidak? Ada doa. Tadi kata apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kemudian Allahumma anni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Perhatikan. Antum kan tiap kali baca itu paham nggak yang dibaca? Mengerti tidak? Atau jangan-jangan tiap kali kita baca kita nggak paham isinya? Karena itu dampak wudu, maaf, tidak terlahir dalam kehidupan dan kepribadian kita. Yuk kita artikan. Allahumma ij'alni ya Allah, mohon jadikan saya yang telah wudu itu minat tawwabin, termasuk orang-orang yang tobat. Apa hubungannya tobat dengan wudu? Kita kan baru wudu, tapi doanya selesai wudu minta tobat. Nah, inilah upaya. Ini orang yang wudunya benar, dia tobat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh anggota wudu. Tobatnya, tobat kan 3 maknanya: mengakui kesalahan, menyesali kesalahan yang diperbuat, berjanji tidak mengulanginya lagi. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi kalau orang wudunya benar, sebelum wudu terbiasa lisannya kotor misalnya, dia wudu. Maka saat wudu itu dia bertobat kepada Allah. Diakui, ya Allah, ini lisan saya salah selama ini. Menyesal, ya Allah, saya menyesal. Bagaimana kalau sholat saya diwafatkan, lisan saya tetap tajam. Lalu dia berjanji tidak mengulangi lagi. Selesai wudu, masya Allah, orang yang wudunya berhasil, ada aura cahaya kebaikan dalam lisannya. Kata-katanya baik, santun, tidak menyakiti orang lain. Demikian pula dengan tangan, dengan wajah, telinga sampai dengan kakinya. Itulah makna wudu yang sempurna. Jadi orang yang wudunya baik itu tidak mungkin pandangannya kotor. Kakinya melangkah pada yang salah, itu baru wudu. Jadi kalau selama ini kita wudu, lisan kita tetap menyakiti orang lain, tangan bergerak pada yang salah, kaki melangkah pada yang keliru, telinga mendengar yang salah, itu ada yang keliru dalam wudu. Ada yang keliru dalam wudu. Saya kira itu dulu untuk bahasan yang pertama, bagian dari wudu. Kita buka dulu barangkali kalau ada yang ingin tanya. Sampai jam berapa kita? Jam 2. Saya buka singkat saja. Ada yang mau tanya dulu tentang wudu? Baik, Anda yang mengajak ngobrol saat berwudu. Bapak Ibu sekalian, tidak ada hadis satupun yang menyatakan ngobrol saat wudu itu batal. Ya. Tapi mohon maaf, adab dalam beribadah, karena kita sedang terhubung dengan Allah. Ya. Walaupun maaf, wudu berbeda dengan sholat. Ya. Wudu itu syarat saja sholat, tapi berbeda dengan sholat. Kalau sholat dibuka dengan takbir, disebut takbiratul ihram. Kalau sudah ihram, maka mengharamkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Ngobrol nggak boleh, makan nggak boleh, bahkan berpikir di luar sholat itu tidak diperkenankan. Tapi wudu tidak ada kaitan dengan ihram. Ya. Karena itu masih ada kelonggaran. Tapi kalau melanggar adabnya, maka itu pun mengurangi kesempurnaan wudu. Kalau kita sedang wudu, kemudian ada orang mengajak ngobrol, maka kata para ulama bergantung pada kadar obrolan yang disampaikan kepada kita. Kalau kadar obrolan yang terkait dengan sesuatu hal yang urgen, penting, bisa ya. Kita sedang wudu, dompet kita misalnya agak mau keluar, mau jatuh. Orang mengatakan, Pak, itu dompetnya mau jatuh. Kita kemudian masukkan kembali, kita ucapkan terima kasih, itu biasa saja, tidak ada masalah. Dan tetap wudu kita sempurna. Ya. Tapi kalau yang dimaksud ngobrol ini, ngobrol tidak ada ujungnya. Ya. Misalnya kumur-kumur ada ngobrol juga. Ya. Bisa sedang basuh wajah dia ada ngobrol lagi. Ya basuh tangan dia ada ngobrol lagi. Maka yang seperti itu mengurangi kesempurnaan.
wudu. Bahkan ada yang berpendapat tidak sah wudu. Tidak sah wudu. Karena dari mana asalnya? Dari hadis tadi, nomor hadis 238 At-Tirmidzi. Ada orang yang sudah wudu, ya. Itu tidak ngobrol, cuma buru-buru. Karena dia buru-buru wudunya, ada yang tidak tersapu sebagian. Apalagi orang ngobrol. Ya. Kadang-kadang Anda saya sedang basuh tangan diajak ngobrol, ya. Kita nggak melihat apa yang kita basuh. Ada yang tidak tersapu dengan baik, ya. Maka mohon maaf kadang-kadang wudu kita tidak sempurna. Kalau orang buru-buru saja tidak ngobrol, oleh Nabi diminta mengulang wudunya, maka bagaimana dengan orang yang ngobrol tidak konsentrasi dengan basuhannya? Oke, itu pendapat yang mengatakan orang yang ngobrol selama sampai dengan wudu, maka sebaiknya dia mengulang wudu. Ada yang demikian. Jadi kalau sebatas obrolan yang ringan, sifatnya oke, maka tidak dia mengurangi kesempurnaan wudu. Tapi orang yang sambil wudu, misalnya sambil berdiskusi, ya, apalagi sambil bahas masalah, maka sebaiknya dia mengulang wudunya sehingga dapat sempurna kembali. Nah, orang yang wudunya itu seringkali tidak sempurna, ada satu setan yang mengganggunya. Satu setan, namanya walhan. Saya mau menyebutkan 4-5 nama setan. Kalau dicatat nanti, ya, hati-hati. Yang kedua, kalau mirip-mirip dengan nama misalnya ada di antara kita, itu segera diganti namanya, ya. Bisa jangankan dari saya keluarga ada yang mirip namanya, maka harus wajib diganti. Satu, namanya walhan. Kalau pakai bahasa Arab, wawu, lam, hak kecil, nol, walhan. Kalau pakai bahasa Indonesia, tulisnya walhan. Ini setan khusus yang mengganggu orang sedang wudu. Biasanya gangguannya dua. Diminta dia tergesa-gesa, buru-buru, tergesa-gesa, sehingga tidak sempurna wudunya. Bisa, maaf sebelumnya. Anda sedang wudu tiba-tiba dengan adzan, ya. Motivasinya kan biasanya ingin selalu cepat, ya. Atau jangan Anda terlambat datang, imam sudah takbir, Allahu Akbar, kan ingin cepat ya disempurnakan. Nah itu walhan itu yang ganggu kita. Ya. Sehingga dibuat cara cepat-cepat ketika kemudian berwudu ada yang nggak termasuk. Kita berniat mengejar kesempurnaan sholat, ternyata menurut Nabi tidak sempurna sholat kita karena wudu sebagian tertinggal dan basuhannya. Jelas di sini. Satu. Yang kedua godaannya tadi masuk kepada bagian tertentu. Sifat setan itu sifatnya ada dua cara menggoda setan. Ada dua sifatnya ya. Kalau tadi sifat pertama langsung ke kita, ke dalam diri kita. Nah kalau langsung nggak kelihatan itu namanya jin. Jamaknya jinnah. Ya. Jadi nggak nampak, tapi ke kita itu goda. Jangan terlalu soleh, tapi sekali aja maksudnya. Cepat imamnya sudah selesai, cepat sempurnakan bisa. Itu nggak kelihatan. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kita sudah bagus wudunya. Setan nggak bagus dengan kita, maka maaf masuk lewat benda atau orang. Ketika sedang wudu misalnya yang satu kerannya itu tiba-tiba bocor. Nah, setan masuk mengomentari kepada kita. Ini orang lihat tuh ya, keran aja nggak diperbaiki, gimana sih DKM-nya bisa masuk ke dalam. Ini nggak enak dulunya, nggak enak. Ya. Atau masuk kepada bukan benda, tapi orangnya langsung. Tadi ada teman banyak ngobrol, sedang khusyuk-khusyuknya kita wudu, kemudian teman kata, khusyuk benar tuh. Boleh dari situ masuknya. Nah itu nas namanya. Nas. Ins zamannya nas. Karena itu ins selalu disandingkan dengan jin dalam Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins 18 kali diulang dalam Quran. Nah saat jin dijamakkan menjadi jinnah, ins jamaknya nas, itu pun disandingkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jadi ada setan kalau sudah nggak bisa goda kita, Ibrahim nggak bisa digoda, datang pada istrinya.